Setiap masing-masing individu tersebut itu otomatis kan mereka memiliki kompetensi masing-masing kan, maksudnya di sini kompetensi itu memiliki keahlian ya, atau memiliki eh, kecekatan atau ibaratnya itu keahlian masing-masing yang berbeda-beda kan. Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya, kabar baik di sini. Semoga teman-teman dimanapun berada juga dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Baik teman-teman, pada konten pembelajaran kita kali ini ada beberapa pokok-pokok bahasan yang akan kita telaah ya pada konten kali ini. Oke, untuk yang pertama nanti kita akan membahas mengenai konsep dari pengendalian manajemen. Jadi bisa dibilang di sini bagaimana sih, apa sih yang dimaksud dengan sistem pengendalian manajemen dan kenapa hal tersebut itu bisa penting bagi suatu lini bisnis atau suatu industri atau suatu usaha. Nah, selanjutnya nanti kita akan membahas juga sih bagaimana sih karakteristik atau ibaratnya di sini perilaku dari individu di dalam suatu organisasi. Nah, itu semua akan kita bahas pada konten kita kali ini. Oke, check this out. Baik, teman-teman, jadi apa sih yang dimaksud dengan sistem pengendalian manajemen? Baik, jadi SPM atau sistem pengendalian manajemen merupakan suatu sistem yang digunakan atau dimanfaatkan oleh perusahaan bagaimana perusahaan tersebut itu bisa berjalan ke depannya dengan baik dan lancar dengan perencanaan-perencanaan yang telah ditetapkan di awal. Jadi diharapkan nanti di sini perusahaan bisa ke depannya bisa berjalan dengan baik dan otomatis nanti di sini itu tujuan dari perusahaan tersebut bisa tercapai. Nah, indikator atau tolak ukur bisa menentukan perusahaan tersebut itu baik atau tidak itu bisa dilihat dari apa-apa aja sih. Nah, di sini kita bisa lihat ya teman-teman, untuk indikator pengukur dari perusahaan tersebut bisa bernilai baik, itu bisa kita lihat dari corporate performance atau kinerja dari perusahaan. Nah, ini kinerja itu bisa ada beberapa jenis ya. Mungkin kita bisa lihat dari kinerja keuangannya, atau mungkin dari kinerja penjualannya, atau kinerja-kinerja yang lainnya. Nah, terus habis itu kita bisa lihat lagi juga dari apresiasi sumber daya. Nah, jadi maksudnya di sini apa sih apresiasi sumber daya? Jadi maksudnya di sini itu segala sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, contohnya misalkan kayak mesin produksi, atau kalau tidak di sini sebagai contoh kayak pegawainya, kayak gitu, ini bisa dioptimalkan pemanfaatannya oleh perusahaan sehingga menghasilkan keuntungan yang diharapkan sesuai dengan rencana atau target yang diharapkan oleh perusahaan. Jadi seluruhnya itu bisa dimanfaatkan, apakah di sini pemanfaatannya itu sudah optimal atau belum, atau ibaratnya itu di sini sudah mencapai target atau belum, seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada lagi juga pengelolaan dari indikator penilaian. Nah, jadi nanti di sini tiap dari pegawai yang ada di dalam perusahaan tersebut itu biasanya nanti di sini ada memiliki tolak ukur apakah pegawai tersebut itu berkinerja baik atau tidak. Di sini itu ada indikator-indikatornya ya teman-teman, seperti itu. Ada lagi juga pengertian mengenai sistem pengendalian manajemen yang dikemukakan oleh Anthony dan Govindarajan. Di sini intisarinya seperti ini ya teman-teman. Jadi bisa dibilang di sini itu bagaimana sih suatu manajemen perusahaan, kan kalau untuk manajemen perusahaan itu kan ada beberapa tahap lini bisnis, ada beberapa ya teman-teman, ada kayak dewan direksi, dewan komisaris. Nah, itu semua nanti mungkin tidak akan saya jelasin ya, mungkin pada beberapa perkuliahan-perkuliahan sebelumnya itu sempat dijelasin apa perbedaan antara dewan komisaris, dewan direksi, terus habis itu di sini manajer perusahaan, terus habis itu ada juga yang bisa dikenal itu sebagai CEO, CFO. Nah, itu semua harusnya teman-teman sudah dipelajari ya pada pertemuan perkuliahan-perkuliahan sebelumnya. Nah, jadi itu mereka itu semua itu termasuk sebagai manajemen yang ada di perusahaan ya. Nah, mereka itu semuanya membuat kebijakan atau membuat keputusan, dan dari hasil keputusan atau kebijakan tersebut itu mereka memberikan arahan kepada member perusahaan, atau contohnya di sini sebagai contoh pegawai dan manajemen itu sendiri, sehingga diharapkan dari perencanaan yang telah dibuat perusahaan tersebut itu bisa terimplementasi atau terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana atau strategi perusahaan yang telah dibuat sebelumnya. Seperti itu tadi ya penjelasan mengenai sistem pengendalian manajemen yang dikemukakan oleh Anthony dan Govindarajan. Teman-teman, selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih dampak atau manfaat perusahaan yang menerapkan sistem pengendalian manajemen. Nah,
Yang pertama, otomatis di sini bisa menghemat ya biaya. Jadi maksudnya di sini tuh segala sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan bisa teroptimalkan dengan baik untuk pemanfaatannya, sehingga nanti di sini itu perusahaan bisa menentukan kira-kira di sini biaya-biaya yang tidak perlu itu bisa diminimalisir sedemikian mungkin, sehingga nanti di sini keuntungan perusahaan yang didapatkan itu bisa lebih optimal ya teman-teman, seperti itu. Dan selanjutnya juga di sini itu tindakan perbaikan atau recovery atas suatu kegiatan. Nah, maksudnya di sini bagaimana sih teman-teman? Nah, jadi dengan adanya pemanfaatan dari sistem pengendalian manajemen yang diterapkan oleh perusahaan, jadi di sini itu apabila ada suatu hal yang terjadi atau mengalami yang ditimpa oleh perusahaan atas suatu hal kejadian yang tidak diinginkan oleh perusahaan. Jadi di sini itu perusahaan bisa bisa dibilang tuh di sini itu mereka itu bisa belajar dari hal tersebut, dan diharapkan nanti di masa mendatang itu tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang telah terjadi sebelumnya. Nah, selain itu juga jadi di sini itu untuk tindakan perbaikan atau recovery dari suatu kegiatan yang telah dilakukan oleh perusahaan sebelumnya. Di sini itu selama satu periode atau beberapa periode tertentu, di sini itu dilihat apakah di sini telah mencapai target atau tidak. Contohnya di sini mungkin saya ngambil contoh ya, salah satunya laporan prestasi dari kinerja karyawan. Jadi kan pada saat awal mungkin perusahaan telah menetapkan target-target untuk karyawan divisi ini, nanti bagaimana targetnya karyawan divisi ini, bagaimana targetnya. Nah, pada saat akhir periode nanti dilihat apakah target tersebut terpenuhi atau tidak. Nah, untuk tindakan perbaikan atau recovery contohnya seperti ini ya teman-teman. Kemarin contohnya pada saat terjadi tiba-tiba pandemi kayak gitu, kan otomatis semua bisa dibilang semua bisnis kayak gitu ya, bisa dibilang di sini itu mengalami penurunan dari sisi kinerja ya, baik itu kinerja penjualannya ataupun sisi kinerja keuangannya di sini mengalami penurunan. Nah, bagaimana sih dampak dari hal tersebut itu apabila nanti di masa mendatang terjadi hal yang seperti sebelumnya? Jadi di sini itu perusahaan sudah bisa ibaratnya tuh bisa dibilang di sini itu belajar ya kayak gitu, ibaratnya belajar dari hal yang telah terjadi sebelumnya di sini itu, agar nanti di masa mendatang apabila terjadi hal yang tidak diinginkan seperti pada saat yang lalu, di sini tuh perusahaan bisa belajar, atau ibaratnya tuh di sini perusahaan bisa memperbaiki kayak gitu ya, atau mencegah atau memitigasi dari hal yang tidak diinginkan seperti sebelumnya tersebut. Contohnya kan kayak kemarin terjadi pandemi ya, dampak-dampaknya ya dari seluruh bisnis, itu tidak hanya di satu bisnis ya, tetapi seluruh sektor bisnis kan di sini mengalami dampak. Nah, jadi di sini perusahaan itu bisa belajar bagaimana nanti ke depannya kalau misalkan terjadi hal yang tidak diinginkan seperti pada saat waktu dulu, kayak gitu istilahnya pada saat terjadi pandemi kemarin. Di sini itu agar perusahaan itu tidak mengalami penurunan ya secara signifikan kayak gitu. Jadi nanti di sini perusahaan itu bisa belajar juga dari kejadian-kejadian yang telah dialami oleh perusahaan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai proses pengendalian manajemen, atau bisa dibilang di sini bagaimana sih perusahaan tahapan-tahapannya untuk melaksanakan dari proses sistem pengendalian manajemen. Baik, yang pertama nanti di sini perusahaan itu mengadakan pemrograman ya teman-teman. Jadi maksudnya di sini itu perusahaan itu bisa dibilang pertama kali itu akan melakukan perencanaan terlebih dahulu begitu ya, istilahnya di sini itu rencana-rencana yang akan dilakukan perusahaan pada suatu periode, dan dari rencana-rencana tersebut setelah disusun sedemikian rupa oleh manajemen perusahaan, di sini tuh mungkin sebagian dari bagian-bagian tersebut mungkin akan diinputkan atau diimplementasikan kembali lagi ke dalam software dari accounting yang diterapkan oleh perusahaan. Contohnya kan kalau software accounting di sini tuh contohnya kayak bisa dibilang tuh kayak Zahir Accounting, terus abis itu ada Mayop Accounting, ada SAP Accounting, kan kayak gitu. Nah, jadi di sini itu mungkin sebagai contoh mungkin seperti ini ya teman-teman, biar gampang. Misalkan ya, kalau misalkan dari IFRS atau International Financial Reporting Standard menerapkan kebijakan baru, misalkan di sini itu sebagai contoh misalkan untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor properti, di sini itu misalkan uang muka penjualan tidak boleh dimasukkan terlebih dahulu ke dalam penjualan. Nah, namun di sini itu harus dimasukkan ke dalam sisi aset terlebih dahulu. Di sini itu ditulisin sebagai uang muka penjualan kayak gitu. Nah, misalkan sebagai contoh di dalam implementasi penerapan dari
IFRS atau ibaratnya itu standar dari akuntansi keuangannya misalkan seperti itu ya, ibaratnya dari standar internasional buat seperti itu. Nah, otomatis kan nanti dari standar internasional tersebut itu bisa dibilang nanti di sini itu kalau di Indonesia itu ada yang kayak pembuat PSAK ya, atau pernyataan standar akuntansi kan dibuat oleh IAI. Nah, nanti IAI akan ya, Ikatan Akuntan Indonesia akan menerapkan kayak gitu ya, penerapan dari standar yang ditetapkan oleh IFRS tersebut. Nah, nanti dari IAI akan menginformasikan ya ke seluruh lini bisnis perusahaan, termasuk khususnya yang paling penting banget perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor yang seperti tadi ya, di sektor properti. Jadi ibaratnya tuh nanti IAI menginformasikan atau mensosialisasikan ke perusahaan-perusahaan properti. Nah, nanti dari perusahaan properti di sini akan menerapkan atau mengimplementasikan dari kebijakan tersebut kayak gitu. Nah, sebagai contoh seperti itu tadi ya. Jadi ibaratnya nanti IAI akan mensosialisasikan dan perusahaan akan langsung mengimplementasikan dari kebijakan tersebut. Nah, itu tadi ya sebagaimana contohnya. Yang pertama itu pemrograman kayak gitu ya. Nah, terus selanjutnya di sini yang kedua di sini itu penganggaran ya teman-teman. Jadi setelah bisa dibilang di sini perusahaan menetapkan terlebih dahulu tadi rencana-rencana kerja perusahaan selama satu periode tertentu, perusahaan di sini nanti akan melakukan penganggaran dari rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, jadi tadi setelah ditetapkan rencana-rencana tersebut, kira-kira anggaran biayanya dari untuk setiap masing-masing divisi itu berapa sih? Oh, misalkan untuk divisi penjualan, nanti di sini untuk menaikkan penjualan, maka mau tidak mau nanti ibaratnya di sini itu mungkin dari sisi biaya marketing atau biaya pemasarannya mungkin harus ditingkatkan. Contohnya untuk biaya iklan kan kayak gitu. Nah, jadi di sini itu mungkin perusahaan bisa dibilang di sini itu merencanakan kira-kira itu untuk agar bisa tercapai targetnya tersebut itu mereka itu menganggarkan ibaratnya biaya-biaya yang harus dikeluarkan itu seberapa besar sih atau seberapa banyak. Nah, biaya-biaya tersebut itu di sini itu mereka tuh bisa melihat dari data-data historical perusahaan atau bisa juga dilakukan dari forecasting atau bisa dibilang di sini peramalan kira-kira nanti untuk selama satu periode mendatang atau beberapa periode mendatang itu berapa sih kira-kira biaya atau estimasi biaya yang harus dikeluarkan. Nah, harusnya sih untuk mengestimasi forecasting atau peramalan ini teman-teman juga sudah pernah ya, harusnya udah pernah dipelajari, apalagi kan teman-teman sekarang kan udah di tingkat atas, seharusnya ini udah pernah dipelajari pada saat semester-semester bawah lalu di mata kuliah akuntansi biaya, kalau tidak di akuntansi manajemen keuangan. Teman-teman, tahap selanjutnya adalah tahap bagaimana sih operasional atau pencatatan akuntansi dari suatu kegiatan operasi berjalannya perusahaan tersebut. Jadi bisa dibilang tahap ini tuh bagaimana sih dari kebijakan atau bisa dibilang di sini tadi rencana program kerja yang telah ditetapkan sebelumnya di sini diimplementasikan pada kegiatan aktivitas sehari-hari perusahaan tersebut atau kegiatan aktivitas operasional perusahaan tersebut. Jadi nanti di sini segala kegiatan aktivitas operasional ataupun kegiatan aktivitas-aktivitas keseharian yang dilakukan perusahaan, baik itu perusahaan bagaimana mendapatkan sumber dayanya dan bagaimana perusahaan memperoleh pendapatannya, seluruhnya itu dicatat ya di dalam sistem akuntansi. Dan nanti di sini dari pencatatan tersebut di tahap selanjutnya di sini tuh perusahaan atau manajemen perusahaan di sini tuh akan melakukan tahapan dari laporan dan analisis. Jadi nanti dari data-data tersebut atau data-data dari aktivitas transaksi kegiatan akuntansi tersebut itu akan dibuatkan laporan atau bisa dibilang kita kenal itu sebagai contoh kayak laporan keuangan ya. Nah, dari laporan keuangan tersebut itu oleh manajemen perusahaan nanti akan dilakukan kebijakan atau dilakukan pembuatan analisis ya. Apakah dari strategi atau rencana program kerja perusahaan tersebut itu apakah sudah berjalan sesuai dengan rencana atau belum. Biasanya sih di sini tuh mungkin pada saat pertengahan tahun ya, atau di semester pertama atau di kuartal kedua kayak gitu ya teman-teman, istilahnya nanti di sini tuh akan diestimasikan atau dilihat kayak gitu ya selama 6 bulan pertama di sini tuh perusahaan itu apakah berjalan sesuai dengan rencana atau tidak. Apabila di sini tidak sesuai dengan rencana, maka dari sisa waktu yang setelahnya, berarti kan kalau semester pertama, semester kedua kan berlangsung dari bulan Juli sampai dengan bulan Desember. Nah, maka nanti di sini dari bulan Juli sampai dengan bulan Desember perusahaan itu harus bekerja dengan ekstra ya, lebih giat lagi agar bisa di sini itu rencana program yang telah ditetapkan sebelumnya atau strategi perusahaan yang telah ditetapkan sebelumnya ini bisa mencapai dengan target yang diharapkan oleh perusahaan. Nah, nanti dari
akhir tahun perusahaan itu akan membuatkan data-data laporan-laporan, baik itu laporan keuangan, laporan manajemen, ataupun laporan-laporan mengenai operasional perusahaan, dan nanti dilakukan analisis dari atas suatu kegiatan usaha yang telah dijalankan perusahaan selama dalam satu periode tertentu. Nah, dari kegiatan tersebut telah dibuatkan laporan dan analisis tersebut itu kan pasti penting juga ya, atau bermanfaat ya teman-teman bagi investor, apakah perusahaan tersebut itu berjalan dengan baik atau tidak selama satu periode tertentu tersebut, apakah kinerja baik atau tidak. Nah, investor itu bisa melihat atau menganalisis dari laporan-laporan keuangan tersebut, atau laporan-laporan yang disajikan oleh perusahaan tersebut, baik itu laporan keuangan, laporan manajemen, ataupun laporan operasional perusahaan. Nah, selanjutnya nanti di sini itu ada tahapan selanjutnya dari setelah dibuatkan laporan atau analisisnya tersebut, itu biasanya nanti para manajemen perusahaan di sini akan melakukan pengelolaan dari anggaran. Bagaimana sih nanti di sini itu selama satu periode kemarin, apakah target yang telah ditetapkan perusahaan atau strategi yang telah ditetapkan perusahaan atau rencana yang telah ditetapkan perusahaan itu apakah telah tercapai atau tidak. Nah, terus habis itu apabila telah tercapai ya baik, berarti nanti ke depannya ini masih bisa diterapkan kembali lagi atau tidak begitu strategi tersebut, sehingga diharapkan nanti ya di periode ke depannya di sini itu bisa dibilang itu profit yang dicapai atau digapai oleh perusahaan itu masih bisa digapai kembali lagi atau tidak sih pada periode selanjutnya. Kalau misalkan di sini ternyata tidak tergapai, maka perusahaan harus mencari atau memperbaiki ya, bisa dibilang di sini itu rencana program kerja yang telah ditetapkan sebelumnya, atau pada saat pelaksanaan selama satu periode tertentu mengalami masalah ya. Contohnya kayak sebelumnya di beberapa menit lalu kita sempat membahas juga ya mengenai masalah yang tiba-tiba muncul yang harus dihadapi oleh perusahaan. Nah, jadi nanti di sini tuh bagaimana sih kalau misalkan ada masalah tersebut itu, kira-kira masalah tersebut itu bisa ditangani atau tidak sih oleh perusahaan. Nah, namun kalau misalkan tidak bisa ditangani, maka mungkin bisa jadi perusahaan akan menerapkan atau ibaratnya itu mengimplementasikan rencana atau program kerja lain. Jadi rencana program kerja yang sebelumnya ya sudah stop di tahun tersebut, dan di tahun berikutnya itu perusahaan menetapkan rencana program kerja yang baru. Teman-teman, jadi kira-kira di sini agak cukup sedikit bingung ya, atau ribet ya kayak gitu ibaratnya. Ya wajar ya, teman-teman kan sekarang udah masuk ke level yang lebih tinggi ya, masuk ke semester 7 ya, sebentar lagi kan teman-teman nyusun skripsi. Jadi ya di sini ya agak sedikit lebih ribet kayak gitu ya ibaratnya. Bisa dibilang ya kita langsung masuk ke inti dari perusahaan tersebut gitu, operasional dari kegiatan perusahaan tersebut. So, jadi jangan heran atau jangan kaget bahasanya saat ini itu sudah agak cukup berat ya, karena teman-teman udah masuk di level yang tingkat agak lebih tinggi atau level atas. Jadi nanti di sini ya teman-teman, ya mungkin kan untungnya kan ini dibuat dalam bentuk video, mungkin nanti teman-teman bisa memflashback kembali lagi ya jika masih kurang paham seperti itu. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih faktor-faktor apa saja sih yang bisa menentukan, bisa dibilang di sini penerapan dari sistem manajemen, pengendalian manajemen tersebut itu bisa berhasil atau tidak. Baik, teman-teman, di sini ada beberapa faktor ya yang bisa dilihat kira-kira sistem pengendalian manajemen yang diterapkan oleh perusahaan itu bisa berhasil atau tidak. Baik, yang pertama di sini tuh ukuran atau penyebaran entitas. Jadi bisa dibilang tuh di sini kan contohnya mungkin teman-teman tahu ya kan kayak gitu, ibaratnya tuh kayak perusahaan Unilever mungkin contohnya ya, saya ngambil contoh salah satu kan, bisa dibilang kan di sini Unilever yang kita tahu kan biasanya memproduksinya itu produksi kayak, maaf ya saya nyebutin salah satu merek bukan maksudnya berpromosi, misalkan Rinso, terus Sunlight, itu kan berarti kan kebutuhan bisa dibilang tuh kayak home care ya, atau kebutuhan keseharian untuk MCK atau mandi cuci kakus kan ya kan kayak gitu. Nah, tetapi kan di sini yang kita tahu kan cuman mungkin itu ya, tetapi kan yang kita tahu contohnya kayak produk Sariwangi. Sariwangi kan tuh produknya Unilever. Buah Vita itu juga contohnya kayak produknya Unilever. Nah, ini kan bisa dibilang tuh scope bisnisnya Unilever itu nggak cuma di home care aja ya, atau ibaratnya tuh kayak kebutuhan rumah tangga kayak gitu, yang ibaratnya untuk yang kayak tadi MCK kayak gitu ya. Tetapi di sini tuh mereka juga udah mulai merambah ke bisnis makanan minuman. Kan contohnya kayak kecap bango itu kan produksi Unilever juga. Terus habis itu produksi kayak FMCG, contohnya kayak food manufacturing, consumer goods, contohnya kayak es krim Walls, terus habis itu contohnya kayak bumbu masakan Royco. Nah, itu kan semuanya kayak produk-produk Unilever kan, bisa dibilang kan di sini Unilever tuh nggak cuma berfokus di salah satu produk di home care saja ya, tetapi mereka merambah juga kembali lagi ke bisnis-bisnis yang lainnya yang bisa dibilang di sini tuh
ternyata usaha tersebut itu juga cukup berhasil kan. Jadi kan di sini ada ya bisa dibilang tuh di sini diversifikasi, atau bisa dibilang di sini tuh bisnisnya tuh nggak cuma di satu lini ya, tetapi di sini ada banyak lini atau banyak sektor ya kayak gitu kan tadi. Ya mungkin sama aja sih di sini ya, sektornya sektor kebutuhan rumah tangga, tetapi kan kebutuhan rumah tangganya itu nggak cuma untuk di kebutuhan di toilet saja kan kayak gitu, ibaratnya untuk kebutuhan kebersihan, tetapi kan di sini untuk kebutuhan-kebutuhan contohnya kayak konsumsi sehari-hari ataupun kebutuhan-kebutuhan yang lainnya ini Unilever juga ikut ibaratnya merambah ya kan bisnis tersebut. Nah, jadi di sini tuh ya bisa dibilang kan bisnisnya itu kan sudah cukup besar ya teman-teman. Nah, jadi di sini tuh agak cukup bisa dibilang tuh agak cukup berat ya kalau misalkan diterapkan sistem pengendalian manajemen tersebut. Apakah di sini kalau misalkan Unilever menerapkan seluruh sistem pengendalian manajemen tersebut ke seluruh divisi atau ke seluruh lini bisnisnya tersebut, itu apakah bisa terimplementasi atau tidak kan gitu. Nah, jadi di sini mungkin bisa dibilang ya mau nggak mau Unilever mungkin bisa dibilang tuh di sini tuh harus membuat kebijakan bagaimana sistem pengendalian manajemennya ini bisa diterapkan di seluruh lini bisnis perusahaan Unilever tersebut. Sebagai contoh seperti itu ya tadi ya teman-teman. Jadi di sini tuh ada faktor yang pertama itu dari ukuran atau penyebaran entitasnya tersebut. Nah, selanjutnya yang kedua di sini tuh struktur organisasi, delegasi, dan desentralisasi. Nah, contohnya mungkin seperti ini ya teman-teman. Kalau untuk yang desentralisasi mungkin untuk sistem pengelolaannya. Nah, kan kalau yang kita tahu mungkin ini hampir sama sih ya. Mungkin teman-teman pada saat kemarinnya di mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan ya, apa akuntansi keuangan menengah, saya agak-agak lupa. Waktu dulu saya kuliah S1 juga dari accounting juga ya, kan waktu itu saya sempat belajar juga mengenai akuntansi kantor pusat sama akuntansi kantor cabang. Nah, jadi mungkin teman-teman bisa memflashback kembali lagi ya mengenai perbedaan antara akuntansi kantor pusat sama akuntansi kantor cabang kayak gitu. Nah, jadi kan ibaratnya tuh kalau misalkan kayak gini kan ada kayak akuntansi kantor cabang kan berarti perusahaan tersebut itu tidak sentralisasi ya atau desentralisasi. Jadi setiap dari masing-masing cabang di sini tuh memiliki kebijakan ya, atau bisa dibilang tuh di sini tuh memiliki ketentuan sendiri untuk menjalankan operasional tersebut. Mungkin contohnya kayak bisa dibilang tuh di sini tuh kayak sistem perbankan kayak gitu ya. Nah, mungkin pada saat beberapa perkuliahan lalu, mungkin pada saat mata kuliah teknologi digital ya, atau kalau tidak di mata kuliah saya lupa, mungkin harusnya di mata kuliah pengantar ilmu ekonomi teman-teman harusnya sempat belajar juga kemarin mengenai bisa dibilang tuh bagaimana sih operasional suatu perbankan. Jadi kan bisa dibilang tuh di sini kan kalau misalkan perbankan tersebut mengalami kekurangan dana kan biasanya kan nanti di sini tuh akan dibantu oleh kantor cabang lainnya, atau sebelum mencari dana dari kantor cabang lainnya biasanya kan kantor cabang tersebut itu mencari kira-kira sumber-sumber pendanaan dari di dalamnya tersebut gitu ya, ibaratnya dari kantor cabang tersebut. Nah, namun kalau tidak terpenuhi biasanya nanti akan meminta bantuan ke kantor cabang lainnya. Tetapi biasanya nanti di sini itu kalau misalkan mereka mencari sumber pendanaan dari kantor cabang lainnya kan mereka itu harus membuat telegram terlebih dahulu ya, atau telek kayak gitu ya ke kantor pusat, dan nanti kantor pusat akan mencarikan sumber pendanaan dari kantor cabang lainnya yang memiliki kas berlebih seperti itu. Nah, atau bisa dibilang tuh kalau desentralisasi seperti ini juga ya teman-teman. Kalau misalkan dari sistem perbankan, misalkan kan bank kan melayani jasa kan cukup banyak banget ya teman-teman, kayak jasa transfer, jasa clearing, dan jasa lain-lainnya kan kayak gitu. Nah, dari jasa-jasa tersebut kan setiap dari masing-masing kantor cabang kan memiliki jasa layanan tersebut itu nasabahnya kan berbeda-beda kan ya, mungkin ada yang banyak, ada yang sedikit kan kayak gitu, tapi kan seluruhnya data laporannya tersebut itu dicatatkan di pusat ya, tetapi kan sistem keuangannya itu tetap di masing-masing kantor cabang tersebut kayak gitu. Nah, jadi ibaratnya tuh di sini tuh adanya delegasi atau desentralisasi itu ibaratnya tuh ya kayak tadi, ibaratnya tuh di sini tuh bagaimana sih sistem pengendalian manajemen yang diterapkan oleh kantor pusat tersebut itu diterapkan ke masing-masing kantor cabang. Jadi ibaratnya tuh di sini tuh bisa teroptimalisasi atau bisa terimplementasi, tetapi di sini tidak mengganggu dari operasional dari setiap masing-masing kantor cabang tersebut. Seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya juga di sini ada sifat dan pembagian operasional. Dan ini hampir sama sih ya kayak tadi ya, kayak sistem akuntansi kantor pusat ataupun kantor cabang. Jadi di sini itu kalau sentralisasi kan seluruhnya kantor cabang itu bertanggung jawab ke kantor pusat ya. Mungkin ada ya sekarang juga masih tetap sebagian kayak gitu ya, ada kayak laporan pertanggungjawaban ke kantor pusat. Nah, namun kan ibaratnya dari seluruh pendapatan kan itu tidak langsung semuanya diserahkan ke kantor pusat kayak gitu ya. Tapi kan di sini setiap kantor cabangnya itu kalau contohnya kayak tadi di dunia perbankan itu bebas atau
setiap kantor cabang itu bebas mengelola keuangan yang telah mereka dapatkan, seperti itu. Nah, teman-teman, ada selanjutnya lagi faktor dari bagaimana sih apakah sistem pengendalian manajemen tersebut itu bisa berhasil atau tidak untuk operasionalnya. Jadi di sini itu ada yang bisa dibilang itu hampir sama ya kayak tadi juga, ibaratnya tuh dari setiap masing-masing divisi di sini itu bertindak sebagai pusat tanggung jawab. Mungkin saya ambil contoh kayak tadi ya Unilever, teman-teman, kan jadi ibaratnya tuh di sini tuh Unilever kan sebagai induk perusahaannya, tetapi kan Unilever di sini tuh memiliki lini bisnis yang cukup banyak ya teman-teman. Nah, kita ambil contoh aja, mungkin ada divisi minuman, ada divisi consumer goods, terus habis itu ada divisi home care kan kayak gitu. Nah, sebagai contoh kan kayak tadi, kalau divisi minuman, saya ambil contoh misalkan Unilever, kan itu ada banyak banget kan ya, mungkin ada contoh kayak produk Buovita, ada produk teh Sariwangi, ada produk misalkan Unilever itu minuman. Nah, ada lagi juga contohnya misalkan produknya itu teh Lipton, itu kan juga di divisi minuman di perusahaan Unilever kan kayak gitu. Nah, kira-kira jadi nanti tuh di sini bisa dibilang tuh Unilever membuat kebijakan ya atau menerapkan kebijakan tersebut ke dalam sistem dari sistem pengendalian manajemen tersebut diterapkan ke dalam sistem accounting yang ada di dalam perusahaan. Nah, dari sistem kebijakan accounting tersebut itu diimplementasikan ke setiap masing-masing divisi. Jadi bisa dibilang tuh nanti di sini tuh Unilever itu tidak menerapkan sistem sentralisasi namun desentralisasi. Ibaratnya tuh jadi ibaratnya per setiap masing-masing divisi itu bebas mengelola dari usahanya tersebut kayak gitu, dan nanti di sini dari setiap masing-masing divisi tersebut itu membuatkan laporan pertanggungjawabannya kepada Unilever. Jadi ibaratnya tuh jadi di sini tuh setiap masing-masing divisi itu di sini sebagai pusat tanggung jawab atau ibaratnya memberikan laporan dari kegiatan operasional selama satu periode tertentu. Di sini harus memberikan laporan laporan pertanggungjawabannya tersebut kepada pusatnya atau ibaratnya di sini kepada induk dari Unilevernya kan. Kalau misalkan di Indonesia itu kan induk Unilever Indonesia, sebenarnya bisa dibilang Unilever Indonesia juga di sini tuh bisa dibilang sebagai anak ya kan kayak gitu. Nah, sebenarnya induknya Unilever itu berada di Inggris ya, Inggris atau di Belanda, saya agak-agak lupa. Nah, jadi berarti tuh nanti Unilever Indonesia juga masih tetap bertanggung jawab kepada Unilever yang di pusatnya di Inggris kalau tidak salah seperti itu. Nah, jadi nanti di sini dari setiap masing-masing divisi tersebut itu kira-kira untuk mencapai keberhasilannya atau tidak itu apa-apa aja sih yang bisa diukur. Nah, jadi nanti bisa dilihat yang pertama biaya yang telah ditetapkan atau ibaratnya tuh dari kebijakan telah ditetapkan oleh Unilever tadi ya, Unilever Indonesia diimplementasikan ke setiap masing-masing divisi. Nah, nanti dari masing-masing divisi membuat kebijakan kembali lagi bagaimana sih untuk mengefisienkan biaya kayak gitu. Nah, nanti setelah dibuat kebijakan dari setiap masing-masing divisi, terus habis itu setelah operasionalnya berjalan dilihat dari rencana biayanya tersebut dibandingkan dengan realisasi biaya apakah bisa dibilang tuh di sini biayanya tuh bisa cukup efisien atau tidak. Kalau misalkan cukup efisien kan berarti menandakan ya divisi tersebut itu cukup hemat ya kayak gitu, atau bisa dibilang di sini cukup berhasil ya untuk mengefisienkan biaya. Atau bisa dilihat lagi juga dari sisi keuntungannya, semakin tebal keuntungan kan otomatis juga di sini ya divisi tersebut itu semakin bisa dibilang tuh semakin profit ya kan, atau ibaratnya tuh di sini tuh ya semakin bisa dibilang tuh semakin dibanggakan oleh Unilever ya, atau ibaratnya tuh tadi Unilever Indonesianya bahwa di sini tuh kinerja penjualan dari divisi tersebut itu lebih besar kan kayak gitu. Atau kalau enggak bisa dilihat juga dari laba suatu investasi. Sebagai contoh kayak tadi divisi minuman Unilever, misalkan divisi minuman Unilever mengakuisisi Sariwangi. Bisa dibilang kan kalau kayak Sariwangi itu juga kan dia memiliki perusahaan tersendiri ya, tapi kan saat ini kan berada di bawah naungan dari Unilever. Nah, jadi bisa dibilang tuh nanti dari divisi minuman Unilever mereka itu melakukan akuisisi atau melakukan pembelian perusahaan Sariwangi tersebut, terus habis itu nanti perusahaan divisi minuman Unilever tersebut itu bisa dibilang tuh mereka melakukan operasional. Setelah melakukan operasional selama satu periode tertentu atau beberapa periode tertentu, di sini itu kira-kira dilihat lagi dari investasi yang dia tanamkan di perusahaan. Contohnya kayak tadi Sariwangi, kira-kira selama beberapa periode tertentu ini kira-kira itu masih tetap menghasilkan laba atau tidak. Nah, nanti kalau misalkan tidak menghasilkan laba atau tidak sesuai dengan rencana target yang telah ditetapkan, labanya ya mungkin bisa jadi juga ibaratnya tuh divisi minumannya tersebut itu akan dilakukan penjualan. Contohnya kayak tadi Sariwangi ya, ibaratnya nanti dilakukan divestasi. Ini sempat kejadian ya, Unilever kemarin juga sempat menjual produk dari Sariwanginya tersebut.
Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai perilaku organisasi. Lebih berfokus ya kita untuk kali ini tuh ya ke perilaku individu tersebut ya di dalam suatu organisasi ya teman-teman. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke perilaku organisasi, khususnya mungkin kita akan mempelajari mengenai perilaku individu di dalam organisasi tersebut. Mungkin kita akan mempelajari terlebih dahulu ya, apa sih yang dimaksud dengan organisasi? Baik, organisasi merupakan suatu perkumpulan ya yang memiliki tujuan. Kira-kira nanti di sini tujuannya tuh apa sih? Bisa dibilang tuh mencapai kesejahteraan dari organisasi tersebut. Dan otomatis dari kesejahteraan organisasi tersebut mendapatkan keuntungan. Keuntungannya itu untuk memenuhi kebutuhan keseharian dari organisasi tersebut. Ya bisa dibilang kan otomatis kalau mendapatkan keuntungan tersebut kan dibagikan kembali lagi juga kan ya, sebagian ke, bisa dibilang tuh di sini kepada pegawai dari organisasi atau perkumpulan tersebut, seperti itu. Atau bisa juga dalam pengertian lain, dari ini saya ngambil dari pengertian dari G.R. Terry ya teman-teman, atau bisa dibilang di sini tuh organisasi merupakan struktur dengan bagian-bagian yang saling terintegrasi secara keseluruhan. Jadi bisa dibilang tuh organisasi itu tidak berdiri sendiri, mereka itu terdiri menjadi beberapa struktur-struktur atau bagian-bagian ya teman-teman. Contohnya kayak tadi, misalkan kayak Unilever kan ada divisi minuman, ada divisi home care, ada divisi consumer good, terus habis itu ada divisi-divisi lainnya. Nah, mereka semua dari masing-masing divisinya itu bekerja secara bersama-sama, berbarengan kayak gitu, dan otomatis nanti di sini tuh mereka bertanggung jawab ya kepada induknya, kepada Unilever. Nah, jadi ibaratnya dari setiap masing-masing divisi itu ibaratnya merupakan salah satu dari seluruh bagian yang ada di Unilever. Seperti itu tadi ya teman-teman. Nah, tadi kita membahas mengenai organisasi, selanjutnya kita akan membahas ya mengenai perilaku organisasi. Jadi maksudnya apa sih perilaku organisasi di sini itu ya teman-teman? Jadi perilaku organisasi itu bisa dibilang tuh di sini itu bagaimana sih ibaratnya tuh perilaku dari setiap masing-masing individu di sini itu. Jadi perilaku organisasi itu memiliki dua komponen ya teman-teman. Ada yang pertama itu komponen dari perilaku individu, yang kedua di sini ada komponen dari perilaku kelompok. Jadi setiap masing-masing individu itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda ya teman-teman. Jadi nanti atau memiliki perilaku yang berbeda-beda. Nah, dari mereka itu semuanya, dari mereka sendiri kan, dari setiap masing-masing individu tersebut terkumpul menjadi satu di dalam suatu kelompok ya. Contohnya kayak tadi kan, misalkan nih ya sebagai contoh, misalkan saya ngambil Mas Rian Rojanto, misalkan kayak gitu, Mas Rian sebagai salah satu pegawai di divisi minuman di Unilever, misalkan kan berarti kan Mas Rian Rojanto itu sebagai individu ya di salah satu divisi minuman kan kayak gitu, di induknya itu Unilever kan kayak gitu. Nah, Mas Rian itu sebagai individunya, dan kelompoknya ini di sini tuh ya divisi minuman kayak gitu, minuman di Unilever kan kayak gitu. Nah, misalkan saya ngambil contoh lagi, misalkan yang lainnya, misalkan Mbak Mutiara Sinta misalkan salah satu individu di divisi consumer good di Unilever kan kayak gitu. Nah, Mbak Sinta ini kan berarti salah satu individu yang ada di divisi consumer good di Unilever, tapi induknya itu di Unilever, seperti itu kan. Jadi ibaratnya tuh di sini tuh perilaku individu kan berarti kan sebagai contoh kayak tadi Mas Rian sama Mbak Mutiara Sinta kan di sini memiliki perilaku atau tindakan yang berbeda-beda ya, atau memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Nah, kalau untuk yang perilaku kelompok kayak tadi ya, divisinya tersebut itu, jadi dari setiap masing-masing individu tersebut terhimpun menjadi satu per setiap masing-masing kelompok, dan dari masing-masing kelompok itu bekerja atau menjalankan suatu kegiatan operasional agar tercapai suatu tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Sehingga jadi ini ibaratnya tuh diharapkan ya di di suatu periode tertentu itu dari kegiatan tersebut itu berjalan dengan baik atau sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, selanjutnya juga ada lagi juga pengertian dari perilaku organisasi. Ini mungkin lebih ke yang lebih besarnya atau sekup lingkup yang lebih besarnya. Jadi perilaku organisasi itu ada pengertian lainnya. Ini pengertian yang saya ambil dari Joe Kelly ya. Intisarinya itu perilaku organisasi merupakan suatu bidang studi yang mempelajari sifat dari organisasi tersebut. Bagaimana sih dari organisasi itu pada saat dari dibentuknya, dan pada saat tumbuhnya, dan pada saat berkembangnya, dan nanti pada saat maturity-nya ya teman-teman. Jadi ibaratnya tuh dari pada saat pertama bertumbuh, terus habis itu dibentuk, tumbuh, berkembang, dan pada saat maturity-nya. Jadi ibaratnya tuh kayak siklus kehidupan manusia juga ya, hampir sama seperti itu. Jadi di sini tuh dipelajari kira-kira itu bagaimana sih ibaratnya tuh dari tahap awal, tahap
suksesnya sampai tahap maturity atau tahap ibaratnya tuh produknya itu sudah tidak laku lagi di pasaran, seperti itu. Nah, itu tadi pengertian mengenai perilaku organisasi menurut Joe Kelly. Selanjutnya di sini pengertian organisasi, perilaku organisasi berdasarkan dari Adam Indra Wijaya. Di sini tuh bagaimana sih atau perilaku organisasi merupakan suatu bidang studi yang mempelajari tindakan anggota organisasi dan organisasi terhadap anggota. Jadi bisa dibilang kan kalau yang untuk Joe Kelly itu secara menyeluruh ya atau secara lingkup keseluruhan. Tapi kalau misalkan di sini kalau menurut pengertian dari Adam Indra Wijaya, perilaku organisasi itu ibaratnya tuh kayak hubungan timbal balik ya teman-teman. Bagaimana sih setiap dari masing-masing anggota dari setiap masing-masing divisi tersebut itu melakukan kegiatan operasional dan memberikan dampak kepada organisasi, dan organisasi juga memberikan timbal balik kembali lagi juga kepada anggota, seperti itu ya teman-teman. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih perilaku individu tersebut di dalam organisasi, atau bisa dibilang tuh istilahnya tuh bagaimana sih karakteristik dari setiap masing-masing individu tersebut bisa memberikan dampak kepada suatu organisasi. Oke, jadi di sini bisa dibilang kan dari setiap masing-masing karyawan, dari setiap masing-masing divisi, contohnya kan kayak tadi Mas Rian Rojanto merupakan salah satu pegawai ya di salah satu divisi, misalkan divisi minuman tadi kan di Unilever, sedangkan Mbak Mutiara Sinta sebagai salah satu pegawai ya di salah satu divisi, misalkan tadi divisi consumer goods kan gitu. Jadi kan setiap masing-masing Mas Rian, baik itu Mas Rian ataupun Mbak Mutiara Sinta tadi kan merupakan salah satu individu ya, masing-masing individu ya, dan otomatis setiap masing-masing individu tersebut itu merupakan salah satu dari karyawan yang ada di Unilever sebagai contoh, seperti itu tadi ya teman-teman. Dan setiap masing-masing individu tersebut itu otomatis kan mereka memiliki kompetensi masing-masing kan, maksudnya di sini kompetensi itu memiliki keahlian ya, atau memiliki kecekatan atau ibaratnya itu keahlian masing-masing yang berbeda-beda kan gitu. Sebagai contoh kalau misalkan teman-teman kan dari accounting kan gitu memiliki kompetensi atau keahlian di bidang keuangan, atau bisa dibilang tuh di sini di bidang akuntansi yang lebih mahir ya jika dibandingkan dengan teman-teman yang mungkin yang di bidang agama, atau misalkan di bidang agama mungkin lebih mahir di bidang agamanya jika dibandingkan kita yang di bidang accounting kan kayak gitu, misalkan seperti itu. Dan memiliki confidence atau kepercayaan diri yang berbeda-beda setiap masing-masing individu, dan otomatis juga memiliki harapan, atau bisa dibilang tuh di sini itu keharapan ya, atau misalkan di sini tuh diharapkan ya, mungkin misalkan sebagai contoh kayak tadi Mas Rian bekerja sebagai suatu pegawai di perusahaan Unilever misalkan sebagai contoh kayak gitu, dan otomatis di sini tuh memiliki harapan ya mereka itu ya bisa bekerja di situ itu bisa memenuhi bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi bisa menggapai beberapa cita-cita atau harapan-harapannya. Jadi ibaratnya tuh di sini ya tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup, mungkin bisa dibilang juga ingin bisa ya membeli rumah kan kayak gitu, ibaratnya dari hasil usaha hasil bekerjanya dia selama beberapa ini, atau membeli kendaraan atau lain-lainnya. Dan di sini juga pemenuhan kebutuhan hidup, contohnya ya kebutuhan sehari-harinya kayak gitu ya, kebutuhan sehari-hari dari karyawan tersebut. Jadi ibaratnya tuh di sini terus habis itu ada lagi experience atau pengalamannya ya teman-teman. Jadi kan setiap masing-masing individu itu memiliki experience atau pengalaman bekerja. Setiap masing-masing individu kan berbeda-beda, dan trust atau kepercayaan atau istilahnya di sini setiap masing-masing individu memiliki kepercayaan yang berbeda-beda, atau ibaratnya tuh di sini kejujuran ya kan kayak gitu. Ibaratnya dari setiap masing-masing individu di sini itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda ini ya tadi teman-teman. Dan dari setiap karakteristik berbeda ini, setiap organisasi tentunya pasti mereka membuat peraturan ya atau kebijakan ya, dan ibaratnya dari kebijakan atau peraturan tersebut itu diimplementasikan atau diterapkan ke setiap masing-masing divisi. Dan nanti dari setiap ketua atau kepala dari setiap masing-masing divisi itu bisa dibilang tuh menyesuaikan dari kebijakan-kebijakan yang tersebut itu dengan kebijakan dari pusat kan, atau menyetarakan kebijakan-kebijakan yang mereka buat, atau setiap dari divisi-divisi tersebut membuat kebijakan disesuaikan dengan kebijakan yang dari pusat kan. Nah, dari kebijakan yang dibuat oleh setiap masing-masing kepala divisi tersebut itu diimplementasikan ya ke setiap masing-masing individu tersebut. Dan otomatis kan nanti tentu contohnya misalkan kayak tadi Mas Rian misalkan bekerja di Unilever sebagai contohnya kayak gitu, sebagai pegawai di Unilever misalkan di sini
Mas Rian divisi, misalkan bekerja di divisi pemasaran. Nah, tetapi kan Mas Rian kan misalkan pada saat dulu kuliah, misalkan kuliahnya di accounting kan. Nah, berarti kan ini kan memiliki kompetensi yang berbeda kan. Nah, maka dari itu mungkin di sini itu ya, mungkin bisa jadi ibaratnya tuh nanti induk Unilevernya memberikan kayak kompensasi ya ke masing-masing divisi tersebut. Ibaratnya tuh nanti ada kayak pelatihan kayak gitu, ibaratnya agar nanti ya dari setiap masing-masing jabatan orang tersebut itu bisa kompeten kayak gitu ya istilahnya. Jadi berarti itu nanti di sini tuh ada setiap orang itu memiliki kompetensi berbeda-beda, tetapi di sini tuh dengan adanya ibaratnya tuh kayak kompensasi dari perusahaan, dan otomatis di sini peraturan untuk kebijakan tersebut itu sehingga bisa dijalani dengan baik, dan otomatis kan nanti di sini tuh dari tatanan organisasi yang tersebut itu diterapkan ke setiap masing-masing divisi, dan dari divisi itu menerapkan ke seluruh karyawan-karyawan tersebut. Nah, nanti apabila dari kebijakan tersebut setelah dijalankan ternyata ada beberapa karyawan yang tidak sesuai dengan kompetensi ataupun confidence atau hopes atau need-nya atau experience-nya ataupun trust-nya, di sini mungkin ada beberapa kebijakan yang akan dijalankan oleh perusahaan. Contohnya mungkin salah satu yang diambil itu kompensasi ya teman-teman. Jadi diharapkan dengan ada kompensasi tersebut, salah satunya di sini otomatis ya nanti perilaku dari setiap individu tersebut di dalam organisasi itu bisa sesuai atau selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan perusahaan sebelumnya, seperti itu, atau rencana yang telah ditetapkan perusahaan sebelumnya. Sebagai contoh itu tadi ya, kayak tadi misalkan kompetensinya tidak sesuai dengan job desk-nya dia, atau misalkan di sini needs-nya atau kebutuhannya, misalkan di sini tuh ternyata dari kebijakan pemerintah mengalami kenaikan harga bahan bakar minyak, otomatis kan mengalami kenaikan dari berbagai kebutuhan pokok kan. Nah, otomatis biasanya kan nanti induknya Unilever kan, induknya kayak gitu ibaratnya membuat kebijakan kembali lagi bagaimana sih setiap masing-masing individu tersebut di setiap masing-masing divisi di sini tuh bisa sama-sama saling sejahtera ya, ibaratnya sama-sama saling mencintai perusahaannya tersebut itu. Jadi nanti mungkin bisa jadi di sini kompensasinya berupa kenaikan gaji. Jadi diharapkan ya nanti setiap masing-masing perilaku individu tersebut di dalam organisasi tersebut itu ya akan semakin produktif untuk bisa dibilang tuh produktif ya untuk bekerja di perusahaan. Seperti itu tadi ya teman-teman. Jadi maksudnya bagaimana sih dampak dari perilaku individu di dalam organisasi. Oke teman-teman, tadi kan kita membahas mengenai perilaku individu di dalam organisasi ya. Ibaratnya tuh apa-apa aja yang ibaratnya tuh mereka bisa berikan kepada perusahaan, dan selanjutnya di sini tuh dari kumpulan atau sekelompok orang di dalam organisasi tersebut itu berinteraksi, apa-apa saja sih yang bisa didapatkan oleh setiap masing-masing individu tersebut. Nah, yang pertama di sini itu ada ini ya teman-teman, dari setiap masing-masing individu tersebut berinteraksi di dalam perilaku organisasi tersebut itu bisa meningkatkan kemampuan. Contohnya kayak tadi, sebagai contoh kan kayak tadi Mas Rian kan misalkan kuliahnya dulu di bidang accounting, kan tentunya mereka yang kuliah di bidang accounting kan tidak diajarkan ya ibaratnya tuh bagaimana sih ibaratnya tuh strategi sukses untuk pemasaran perdagangan kan kayak gitu. Nah, tentunya kan di sini kan yang orang-orang yang kuliah di bagian manajemen pemasaran kan yang lebih paham mengenai itu. Nah, makanya mungkin dari sini induk perusahaan bakalan memberikan kompensasi ya berupa kayak beasiswa atau pelatihan mengenai pemasaran kan ya kayak gitu, sehingga diharapkan ya sebagai contoh kayak tadi Mas Rian sebagai individu yang di salah satu divisi, dan diharapkan dari divisi tersebut Mas Rian dipilih sebagai divisi pemasaran, diharapkan nanti di sini tuh bisa mencapai target sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan. Jadi di sini tuh adanya ibaratnya tuh kompensasi dari perusahaan, sehingga diharapkan nanti dari setiap masing-masing individu itu bisa meningkatkan kemampuannya, baik itu bisa jadi ada beberapa kemampuan ya teman-teman. Di sini mungkin ada kemampuan fisik, contohnya kemampuan bakat-bakat, contohnya kayak kalau kecekatan bakat-bakat ini contohnya kayak mungkin bisa dibilang tuh kayak misalkan karyawan yang bekerja di industri garmen kan, mungkin pada saat dulu sebelum diberikan pelatihan hasil produksinya mungkin misalkan selama satu hari itu cuman misalkan 15 unit kayak gitu. Nah, setelah diadakan pelatihan di sini otomatis kan bisa dibilang diadakan pelatihan bagaimana sih agar bisa meningkatkan output kayak gitu ya, output hasilnya. Di sini tentunya kan kalau output hasilnya semakin banyak kan berarti kan semakin optimal kan ya ibaratnya tuh
bisa dibilang tuh hasil penjualan yang harus dijual oleh perusahaan, dan otomatis kan menghasilkan keuntungan atau profit bagi perusahaan kan kayak gitu. Nah, jadi mungkin karyawan-karyawan tersebut akan diberikan pelatihan-pelatihan dan otomatis bisa meningkatkan kecekatan untuk menghasilkan output produksinya. Contohnya kayak tadi, misalkan sebelum dilakukan pelatihan, karyawan tersebut itu cuma mampu memproduksi sebanyak 15 unit, sedangkan setelah diberikan pelatihan, karyawan-karyawan tadi yang di bidang industri garmen bisa meningkat menjadi 25 unit kan kayak gitu teman-teman. Nah, kemampuan intelektual contohnya kayak tadi ya teman-teman, ibaratnya tuh kayak tadi Mas Rian diberikan pelatihan mengenai pemasaran, strategi pemasaran, sehingga diharapkan nanti pemasaran di divisinya Mas Rian ini bisa meningkat lebih besar ya kan kayak gitu istilahnya, jika dibandingkan sebelumnya Mas Rian sebelum diberikan pelatihan. Jadi nanti di sini tuh ada kayak kemampuan kecerdasan umum, kecerdasan umumnya kayak tadi ya mungkin kemampuannya Mas Rian itu akan bisa semakin meningkat, atau kemampuan verbal mungkin ini teman-teman yang tadi mungkin yang dulu kuliahnya di bidang yang lain kayak gitu, ternyata dia ditempatkan di bidang accounting, tetapi kan di sini ternyata mereka kurang terlalu mahir, mungkin diberikan pelatihan sehingga diharapkan ya nanti di sini tuh mereka yang ditempatkan di bidang accounting ini bisa lebih mahir kayak gitu, dan otomatis kan mereka menghitung atau melakukan pengolahan angka-angka itu bisa lebih baik lagi, seperti itu tadi teman-teman ya. Nah, selanjutnya di sini tuh bisa memberikan adanya proses belajar ya teman-teman. Jadi ibaratnya tuh dari setiap individu tersebut saling berinteraksi antara satu sama lain, dan ibaratnya selain itu juga selain interaksi juga di sini dari suatu kegiatan operasional perusahaan selama satu periode atau beberapa periode tertentu kan mereka belajar kan gitu terhadap masalah-masalah yang harus dihadapi oleh dari perusahaan yang akan ditanggung secara bersama-sama. Nah, dari situ kan mereka bisa belajar, dan nanti bisa diharapkan ya ke depannya kalau misalkan mengalami hal atau masalah yang sama, mereka itu udah ada pengalaman kayak gitu ya, dari bisa dibilang tuh tadi masalah tersebut itu bisa diatasi dengan lebih baik, seperti itu ya teman-teman. Jadi adanya proses belajar dari setiap masing-masing individu. Dan tentunya yang ketiga di sini bisa membentuk kepribadian dari masing-masing individu, karena di sini adanya interaksi ya antara satu orang dengan orang yang lainnya, atau individu tersebut dengan orang-orang yang lainnya. Terus habis itu di sini adanya persepsi. Persepsi di sini tuh bisa dibilang tuh tadinya mungkin bisa dibilang tuh dari setiap masing-masing individu tuh memiliki ekspektasi atau harapan yang berbeda-beda ya. Terus habis itu mereka menyampur baur menjadi satu di dalam suatu organisasi tersebut. Terus habis itu mereka mendapatkan kesan indera atau rasa yang berbeda-beda. Maksudnya di sini contohnya kayak misalkan mereka bekerja di divisi ini, oh diharapkan nanti yang mungkin bisa meningkatkan penghasilan. Oh ternyata dari divisi ini tuh, oh ada yang kekurangan tersebut itu, oh ya udah nanti saya berpikir bagaimana divisi ini itu biar bisa meningkatkan, misalkan kekurangannya ini kurang optimal, ibaratnya itu dari sisi biaya, bagaimana biaya-biaya tersebut itu bisa terpres sedemikian rupa sehingga menghasilkan keuntungan yang lebih besar, dan keuntungan lebih besar meningkatkan keuntungan bagi perusahaan, dan perusahaan akan memberikan reward kembali lagi ke divisi tersebut. Jadi ibaratnya tuh nanti di sini dari setiap masing-masing individu tersebut itu memberikan dampak ke perusahaan, dan otomatis di sini tuh mereka itu bisa dibilang tuh kayak memberikan solusi ya, kayak gitu, solusi untuk perusahaan terhadap suatu masalah yang dihadapi oleh perusahaan, seperti itu. Dan otomatis nanti di sini perusahaan akan memberikan reward atau kembali lagi ya ke masing-masing individu, ibaratnya kayak penghargaan ke setiap masing-masing individu tersebut karena telah memberikan bisa dibilang tuh kompensasi, atau ibaratnya tuh memberikan sumbangsih mereka kepada perusahaan, seperti itu. Dan selanjutnya juga di sini tentunya setiap masing-masing individu adanya saling interaksi juga tentunya membentuk nilai dari setiap masing-masing individu. Jadi maksudnya di sini dari setiap masing-masing individu tersebut mungkin pada saat diskusi kan memiliki gagasan, setiap masing-masing individu itu kan berbeda-beda kan. Nah, dari setiap masing-masing gagasan tersebut itu mungkin dari kepalanya atau dari pemimpin dari kegiatan diskusi tersebut itu menghargai setiap masing-masing pendapat tersebut ditampung, dan kira-kira dari tampungan tersebut itu mungkin yang mana yang lebih baik mungkin bisa dijalani saat ini. Nah, mungkin gagasan-gagasan lainnya di sini mungkin ditampung terlebih dahulu, mungkin pada saat periode-periode selanjutnya kira-kira mungkin ada masalah yang berkaitan, mungkin ibaratnya nanti bisa menggunakan gagasan-gagasan yang telah diutarakan sebelumnya. Jadi ibaratnya tuh di sini tuh setiap gagasan dari masing-masing individu itu dihargai dengan baik, sehingga nanti di sini tuh ya otomatis setiap masing-masing individu itu bisa semakin betah dalam suatu organisasi tersebut. Seperti itu tadi ya teman-teman.
Oke, teman-teman, tadi kita sempat belajar ya pembahasan mengenai bisa dibilang tuh sistem pengendalian manajemen. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan sistem pengendalian manajemen? Oke, baik. Jadi, SPM itu saya ngambilnya dari satu pengertian Anthony dan Govinda Raja. Jadi, bisa dibilang dari setiap uh, manajemen perusahaan di sini tuh mereka menentukan suatu rencana kegiatan, dan dari rencana kegiatan tersebut itu mereka memberikan arahan-arahan kepada pegawai ya atau kepada member perusahaan, dan diharapkan dari setiap member perusahaan tersebut itu bisa menjalani dari rencana yang telah ditetapkan perusahaan atau mengimplementasikan rencana tersebut, dan diharapkan dari rencana tersebut itu bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan yang diharapkan oleh perusahaan. Seperti itu tadi. Tadi juga kita membahas ya mengenai tahapan dalam pengendalian dari manajemen. Bagaimana sih sistem pengendalian manajemen itu bisa diterapkan ke dalam perusahaan, tahapan-tahapannya atau alur prosesnya itu bagaimana? Yang pertama di sini tuh menetapkan terlebih dahulu ya pemrograman kayak gitu. Jadi ibaratnya pemrogramannya itu bagaimana akan gitu ditetapkan terlebih dahulu di awal. Nah, terus habis itu nanti di sini diadakan penganggaran terlebih dahulu. Kira-kira nanti di sini rencana anggarannya itu ditetapkan dari setiap masing-masing divisi itu bagaimana anggaran yang harus direncanakan atau disediakan kayak gitu untuk pelaksanaan selama satu periode tertentu atau beberapa periode tertentu. Terus habis itu bagaimana pada saat operasional atau pada saat kegiatan berlangsung dan sistem pencatatan akuntansinya itu bagaimana. Dan selanjutnya tadi kita juga setelah dari kegiatan tersebut berlangsung selama suatu periode, terus habis itu dibuat laporan dan analisis, dan laporan analisis tersebut itu bagaimana dampaknya tersebut itu kepada perusahaan dan apa-apa aja yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk kedepannya. Terus habis itu nanti di sini bagaimana ya ibaratnya dari anggaran yang telah dibuatnya tersebut itu setelah dikelola dengan baik, apakah bisa dijalankan kembali lagi atau tidak di periode selanjutnya. Seperti itu tadi ya teman-teman. Nah, tadi juga kita membahas ya mengenai perilaku organisasi dan perilaku individu. Nah, jadi perilaku organisasi itu bisa dibilang tuh kumpulan dari setiap masing-masing individu. Setiap masing-masing individu kan memiliki perilaku yang berbeda-beda, dan setiap masing-masing individu tersebut kan tergabung menjadi salah satu divisi atau salah satu kelompok ya teman-teman, dan setiap masing-masing kelompok tersebut itu kan memiliki perilaku yang berbeda-beda juga kan ya, karena kan orangnya juga berbeda-beda kan gitu. Nah, dari setiap orang yang berbeda-beda tersebut itu tergabung kembali lagi dengan kelompok-kelompok yang lain untuk menjalani suatu kegiatan organisasi kan di sini itu ya digabung menjadi satu. Nah, gabungan jadi satunya itu disebut sebagai perilaku organisasi kan kayak gitu. Nah, tadi juga kita juga sempat membahas ya teman-teman mengenai perilaku organisasi tersebut itu bagaimana ibaratnya adanya hubungan timbal balik ya antara salah satu ibaratnya dari individu tersebut terhadap karyawan, ataupun individu tersebut terhadap organisasi, ataupun organisasi tersebut itu memberikan reward atau penghargaan kepada setiap masing-masing anggotanya. Nah, tadi juga kita sempat membahas ya setiap masing-masing individu di dalam organisasi tersebut itu memiliki bisa dibilang tuh kompetensi, confidence, hopes, needs, experience atau trust di sini berbeda-beda ya teman-teman, dan ibaratnya dari setiap individu tersebut memiliki keahlian tersebut atau memiliki beberapa beberapa itu tadi kayak gitu istilahnya di sini tuh mereka itu disesuaikan dengan ibaratnya itu dengan kebijakan perusahaan. Ibaratnya nanti di sini itu setelah disesuaikan dengan kebijakan perusahaan, diharapkan ya dari setiap masing-masing individu tadi tersebut itu bisa dibilang di sini itu ya bisa mengikuti dengan kebijakan yang telah ditetapkan perusahaan, dan diharapkan nanti di sini itu bisa tercapai harapan yang diinginkan oleh perusahaan atau rencana yang telah ditetapkan perusahaan itu bisa tercapai dalam satu periode atau beberapa periode tertentu. Nah, tadi juga kita sempat membahas ya mengenai bagaimana sih dampaknya dari ibaratnya tuh dari organisasi di sini itu memberikan reward atau memberikan penghargaan terhadap setiap masing-masing individu. Ibaratnya tuh di sini itu dari setiap masing-masing individu itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Mereka memberikan dampak kepada organisasi, dan organisasi yang bergabung jadi organisasi yang terdiri dari setiap masing-masing individu di sini itu apa-apa saja sih yang bisa meningkatkan benefit bagi setiap masing-masing individu tersebut. Nah, di sini tuh yang pertama bisa meningkatkan kemampuan dari setiap masing-masing individu tersebut. Terus habis itu adanya proses belajar dari masing-masing individu tadi, dan bisa membentuk kepribadian setiap masing-masing individu, dan tentunya juga setiap persepsi masing-masing individu di sini itu
berbeda-beda ya, dan ibaratnya nanti di sini tuh bisa memberikan dampak kembali lagi juga ke setiap masing-masing individu tersebut dari hal yang dirasakan, apa yang bisa dia berikan sumbangsi kepada perusahaan seperti itu atau kepada organisasi. Dan tentunya di sini juga setiap masing-masing individu tersebut itu juga tentunya di sini tuh bisa membentuk nilai atau karakter yang baru kayak gitu ya istilahnya, dan diharapkan nanti di sini tuh bisa belajar dari pengalaman yang telah ada. Oke teman-teman, itu tadi ya konten-konten pembelajaran kita kali ini. Semoga konten kali ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Terima kasih atas atensinya. Selamat beraktivitas kembali. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil analisis CAGR untuk perusahaan, harta, dan antam. Selanjutnya yaitu tabel analisis EPS. Maka dapat dinyatakan bahwa aset yang dimiliki perusahaan HRTA ini mulai dari tahun 2014 hingga tahun 2020 selalu mengalami peningkatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di sini kami akan menjelaskan mengenai hasil analisis perusahaan dengan menggunakan metode Benjamin Graph Formula pada sektor industri manufaktur dan perdagangan. Sebelum kita lanjut ke videonya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Baik, langsung saja mari kita lanjut. Perusahaan Harta Dinata Abadi Tbk atau HRTA didirikan pada tanggal 29 Maret 2004. Kantor Pusat Harta Dinata Abadi Tbk berlokasi di Jalan Kopo Sayati nomor 165 Bandung, Jawa Barat 40228 Indonesia. PT Harta Dinata Abadi Tbk atau HRTA bergerak di bidang manufaktur dan perdagangan perhiasan emas. Perusahaan ini memiliki jaringan distribusi pemasaran produk dengan grosir, pengecer, dan toko sendiri dengan nama Claudia, Celine Jewelry Brand, dan ACC Jewelry. Pada tanggal 12 Juni 2017, HRTA memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk melakukan penawaran umum perdana saham HRTA atau IPO kepada masyarakat sebanyak 1.105.262.400 saham dengan nilai nominal 100 per saham dengan harga penawaran 300 per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia atau BI pada tanggal 21 Juni 2017. Berdasarkan data laporan keuangan di atas, maka dapat dinyatakan bahwa aset yang dimiliki perusahaan HRTA ini mulai dari tahun 2014 hingga tahun 2020 selalu mengalami peningkatan atau cenderung meningkat setiap tahunnya. Adapun untuk liabilitas perusahaan HRTA selama 7 tahun terakhir sedikit mengalami penurunan dan diestimasikan pada tahun 2020 sebesar 1,47 triliun rupiah. Sedangkan untuk modal, perusahaan HRTA cenderung mengalami fluktuatif atau bergerak mengalami kenaikan dan diestimasikan hingga akhir tahun 2020 modal perusahaan sebesar 1,36 triliun rupiah. Adapun harga saham HRTA pada tanggal 25 Mei 2022 yaitu sebesar Rp208. ROE atau Return on Equity Ratio pada perusahaan HRTA berjumlah 10,4%, DER atau Debt to Equity Ratio pada perusahaan HRTA berjumlah 0,40 kali, Dividend Yield pada perusahaan HRTA sebesar 3,2%, dan yang terakhir yaitu Margin of Safety atau MOS berjumlah 61,57%. Maka, jika dilihat dari kondisi keuangan perusahaan HRTA ini, sangatlah efisien dalam menghasilkan laba, karena memiliki ROE yang lebih dari 10%, serta perusahaan ini
menggunakan utang paling rendah. Hal ini dapat dilihat dari jumlah DER yang rendah. Apabila kita membeli saham HRTA di harga 208, maka akan menghasilkan MOS sebesar 61,57%. Sedikit deskripsi perusahaan pesaing. Aneka Tambang Tbk Antam atau disebut dengan ANTM. Ruang lingkup kegiatan Antam adalah di bidang pertambangan berbagai jenis bahan galian dan menjalankan usaha di bidang industri, perdagangan, pengangkutan, dan jasa sektor pertambangan lainnya. Komoditas utama Antam adalah biji nikel kadar tinggi atau saprolit, biji nikel kadar rendah atau limonit, ferronikel, emas, perak, dan bauksit. Jasa utama Antam adalah pengolahan dan pemurnian logam mulia serta jasa geologi. Analisis perusahaan menggunakan metode Benjamin Graham pada analisis learning per share. Perusahaan yang kami teliti yaitu perusahaan PT Harta Dinata Tbk dan perusahaan Aneka Tambang Tbk sebagai perusahaan pesaing. Berikut adalah hasil analisis earning per share atau EPS untuk perusahaan Harta dan Antam. Hasil analisis CAGR untuk perusahaan Harta dan Antam. Selanjutnya yaitu tabel analisis EPS menggunakan kuartal Q1, Q2, Q3, Q4 diasumsikan sama dengan tahun 2021. Untuk menghitung analisis intrinsic value, digunakan data yield obligasi pemerintah dengan tenor 4 tahun yaitu sebesar 6,5% dan data yield korporasi sebesar 26,5%. Berdasarkan perhitungan di tabel, maka harga wajar saham perusahaan Harta yaitu sebesar Rp207,21, sedangkan untuk perusahaan Antam sebesar Rp429. Berdasarkan analisis intrinsic value 1, harga wajar perusahaan Harta dengan menggunakan metode Benjamin Graham sebesar Rp541,19, sedangkan untuk perusahaan Antam sebesar Rp1.245,32. Berdasarkan perhitungan margin of safety antara harga saham terhadap harga wajar, perusahaan Harta pada bulan Mei 2022 menunjukkan margin of safety sebesar 61,57%, dan perusahaan Antam untuk bulan Maret 2022 menunjukkan margin of safety sebesar minus 100,04%. Berdasarkan hasil perhitungan margin of safety tersebut dapat disimpulkan bahwa saham perusahaan Harta layak diinvestasikan, sedangkan untuk perusahaan pesaing Antam saat ini berada dalam kondisi overvalue. Keputusan investasi yang dapat diambil terhadap valuasi saham perusahaan Antam adalah tidak layak diinvestasikan.